Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bertemu kembali di saluran ini. Insyaallah kita akan meneruskan ataupun melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan tentang al-kabair. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas al-kabiratu ats-tsaminatu wal ishrun. Ya, dosa besar yang ke-28 yaitu aklul haram wa tanawuluhu ala ayyi wajhin kana. Memakan ya rezeki ataupun nafkah yang haram dan menggunakannya ataupun mengambilnya dengan bentuk ataupun cara apapun. Menggunakan rezeki haram ataupun nafkah haram itu dalam bentuk apapun. Nah, ini merupakan salah satu ya perkara yang diberi ancaman yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita dari perbuatan itu, yaitu makan rezeki yang haram. Sesungguhnya para ikhwah fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an, para pendengar yang berbahagia, ada satu perkara yang perlu kita miliki untuk menghindarkan diri kita dari dosa besar ini, yaitu makan makanan ataupun rezeki yang haram. Yaitu kita menghiasi diri kita dengan sifat wara'. Wara' dalam arti kata kita menjaga diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kesucian agama dan kehormatan diri kita. Bahkan bukan hanya menghindari perkara-perkara yang haram, kita menghindari, menjauhkan diri dari perkara-perkara yang syubhat. Nah, ini perlu kita miliki untuk menghindarkan diri kita dari aklul haram, memakan rezeki yang haram. Apalagi pada masa sekarang ini di mana manusia tidak peduli ya dengan halal haram, ya dengan hukum-hukum Allah, ya dengan syariat-syariat Allah, ya dengan rambu-rambu syariat di dalam hal mencari nafkah dan rezeki. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan salah satu perkara yang bisa menimbulkan ya sifat wara' adalah rasa takut. Beliau mengatakan rasa takut akan melahirkan sikap wara' dan akan melahirkan sikap ataupun diri yang selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak banyak berangan-angan. Ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan membuahkan wara', akan membuat diri kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dan tidak panjang angan-angan. Lalu kekuatan iman kepada hari pertemuan, ya, hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala akan membuahkan zuhud. Kemudian ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, akan membuahkan rasa cinta, rasa takut dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qanaah, yaitu menerima apa adanya, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah bagi kepada kita, akan membuahkan sikap ridha, yaitu ridha menerima, ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari perasaan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Zikrullah, yaitu berzikir, dapat menghidupkan hati kita, ya, menghidupkannya dari kegersangan. Beriman kepada takdir, ya, dengan benar, ya, beriman kepada takdir dengan benar, kata beliau, akan membuahkan tawakal, yaitu penyerahan diri, penyandaran urusan kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan ikhtiar yang halal. Jadi beriman kepada takdir dengan benar akan membuahkan tawakal. Senantiasa merenungi semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan ma'rifatullah. Kita akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mentadabburi dan merenungi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat wara' ini juga akan dapat menumbuhkan zuhud. Ya, terhadap dunia, terhadap wanita, terhadap jabatan, kedudukan dan lain sebagainya. Kemudian taubat dan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan cinta kepada Allah. Subhanahu wa taala. Dan ridha akan berbuah syukur. Azam, yaitu tekad yang kuat disertai dengan kesabaran. Keduanya akan menumbuhkan, ya, akan membuahkan keadaan dan kedudukan menjadi terhormat. Akan membuat semua keadaan dan kedudukan menjadi terhormat. Tafakkur, ya, dapat membuahkan azam. Muraqabah, ya, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendorong pemanfaatan setiap detik secara maksimal dan memelihara waktu agar tidak terlewatkan begitu saja, tidak tersia-siakan begitu saja. Jadi muraqabah, ya, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendorong kita untuk memanfaatkan setiap detik, ya, secara maksimal dan memelihara agar masa itu tidak terbuang dengan percuma. Rasa malu, khauf, taubah itu akan melenyapkan dan menghancurkan serta merendahkan hawa nafsu dan dapat menghidupkan dan menghibur serta memperbaiki kondisi hati kita. Mengenal hakikat nafsu lalu membencinya akan membuahkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, malu tidak berdoa kepadanya dan malu tidak melakukan ketaatan kepadanya, dan akan menghapuskan noda-noda hati dan lisan, kotoran-kotoran hati dan lisan. Benarnya ilmu dan cara pandang, ya, akan membuahkan keyakinan. Merenungi dengan baik atau mengambil ibrah dari apa yang kita lihat dari tanda-tanda kekuasaan Allah dan apa yang kita dengar dari ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran akan membuahkan ilmu yang benar, akan membuahkan cara pandang yang benar. Demikian ikhwan fillah. Kunci untuk mendapatkan itu semua adalah dua perkara. Salah satunya antara lain adalah kita memindahkan hati kita dari kerajaan dunia, lalu kita tempatkan ia di kerajaan akhirat. Kemudian gunakanlah itu untuk merenungi, mengagungkan dan mempelajari semua makna yang dikandung oleh Al-Quran. Begitu juga untuk memahami semua maksud dan sebab diturunkannya Al-Quran. Lalu dalam setiap ayat kita mengambil setiap bagian untuk menjadi obat bagi penyakit hati kita. Karena Al-Quran itu adalah syifa, ya, lima fis sudur, syifa, obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Demikianlah ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, para pendengar yang berbahagia. Ya, bagaimana kita bisa meraih, ya, kita katakan kewaraan, sifat wara' di dunia ini, yaitu dengan menjauhi hal-hal yang berbau syubhat. Ya, setelah kita lebih dulu menjauhi perkara-perkara yang jelas-jelas haramnya. Nah, demikian. Ibnu Qayyim melanjutkan di dalam kitab Al-Fawaid, ya, di sana ada penyebab seseorang melakukan hal yang diharamkan. Ibnu Qayyim mengatakan seorang hamba tidak melakukan hal yang diharamkan baginya kecuali karena dua perkara berikut ini. Ada dua perkara yang mendorong seseorang itu untuk memakan ataupun melakukan hal yang diharamkan. Ya, melakukan hal yang diharamkan. Pertama adalah
karena dia berprasangka buruk ya kepada Rabb-nya. Dia berburuk sangka kepada Rabb-nya. Dia mengira bahwa apabila dia menaati Allah Subhanahu wa taala dan mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam meninggalkan perkara yang diharamkan, Allah tidak akan memberinya sesuatu yang halal dan tidak memberikan sesuatu yang lebih baik daripada perkara haram yang ia lakukan. Banyak orang-orang yang beranggapan kalau kita jujur, kita terbujur. Kalau kita memperhatikan rambu-rambu syariat sekarang ini, kita nggak dapat makan. Ya, nah dia berburuk sangka kepada Rabb-nya. Dia mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepadanya bagian jika dia menaati Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah mengatakan, ya fa inna ma indallah la yudraku illa bi ta'atih. Sesungguhnya karunia yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan dapat diraih kecuali dengan menaatinya. Yang kedua, sebenarnya si hamba itu tahu bahwa orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya ia akan mengganti. Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah, awadahu Allah bima huwa khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi darinya. Hanya saja nafsu syahwatnya mengalahkan kesabaran dan akal sehatnya. Ya, akal sehatnya. Hawa nafsunya atau nafsu syahwatnya mengalahkan dan menundukkan kesabaran dan akalnya. Ya, jadi golongan yang pertama melakukan hal yang diharamkan karena tidak memiliki ya ilmu yang benar, pandangan yang benar terhadap Rabb-nya, ma'rifah yang benar terhadap Rabb-nya. Adapun golongan yang kedua, ya jatuh kepada perkara haram tersebut karena kelemahan akal dan buta mata hatinya, kebutaan mata hatinya. Nah demikian ikhwan fillah, yaitu digelapkan akalnya oleh tuntutan hawa nafsunya. Nah demikian ikhwan fillah. Itulah dua perkara yang menyebabkan seorang hamba melakukan hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala atasnya. Yang pertama, dia berburuk sangka kepada Rabb-nya. Yang kedua, dia lebih menuruti tuntutan akal dan hawa nafsunya. Demikian ikhwan fillah. Maka dari itu ya kita harus melenyapkan ya dua faktor ini dari diri kita agar kita ya dapat terhindar dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menjadi seorang hamba yang wara, ya hamba yang wara. Ya dengan itu kita bisa terhindar dari apa-apa yang kita sebutkan tadi, yaitu dari rezeki-rezeki yang haram tadi. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Khususnya pada masa yang kita katakan ya sangat jarang manusia mau memperhatikan masalah rezekinya, ya sebagian orang kita lihat ya dia lebih suka ya dia jatuh kepada perkara yang haram. Misalnya ya salah satu perkara yang dilarang oleh agama adalah meminta-minta. Ya meminta-minta itu dilarang. Jadi kita tidak boleh menjadikan meminta-minta itu sebagai profesi ya untuk mendapatkan rezeki. Nah itu dilarang di dalam agama. Tapi coba kita lihat banyak orang-orang yang beratribut Islam, pakai peci, pakai lobe, kadang-kadang pakai jubah, lalu berdiri di persimpangan jalan meminta-minta dan menjadikan itu sebagai profesinya. Nah ini sebenarnya mencari rezeki dengan cara yang tidak benar sebenarnya. Coba dengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, li ayyakhudha ahadukum hablahu thumma yaghdu ilal jabal fayaqtatibu fayabi' fayakula wa yatasaddaq khairun lahu min ayyas'alan nas. Apabila salah seorang di antara kalian ya mengambil seutas tali, kemudian pagi-pagi dia pergi ke gunung untuk mencari kayu bakar, lalu dia menjualnya ya, lalu memakan hasil penjualannya dan bersedekah dengan uang hasil penjualan itu, maka hal itu jelas lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada manusia. Ya di dalam riwayat yang lain,
Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih, ya, Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadihi la ya'khudha ahadukum hablahu fayadhhabu ilal jabali fayahtatib thumma ya'ti bihi yahmiluhu ala dhahrihi ya fayabi'ahu fayakula khairun lahu min ayyas'ala an-nas wala ayya'khudha turaban fayaj'alahu fi fihi khairun lahu min ayyaj'ala fi fihi ma harramallahu alaihi. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apabila hendaklah salah seorang di antara kamu ya mengambil seutas tali, seandainya salah seorang di antara kamu mengambil seutas tali, lalu ia pergi ke gunung untuk mencari kayu bakar, kemudian kembali dengan membawa hasil pencarian itu di punggungnya, lalu ia menjualnya, dan dari hasil penjualannya itu dia makan, ya dia makan, hal itu jauh lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada orang lain. Nah, itu meminta-minta kepada orang lain yang mungkin dianggap oleh sebagian orang pada hari ini itu sah-sah dan boleh-boleh saja mencari rezeki dengan cara seperti itu, padahal itu dilarang di dalam syariat. Apalagi kita katakan dia jatuh kepada perkara-perkara yang jelas-jelas haram. Ya, lebih bagus dia melakukan usaha seperti ini. Ya, walaupun terpandang ataupun terlihat hina ataupun rendah dalam pandangan manusia, tapi itu mulia di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi ya dengan seutas tali ke gunung, ke hutan mencari kayu bakar, dia jual, lalu dia makan dari hasil penjualannya itu, ya itu jauh lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain. Kemudian beliau mengatakan, seandainya salah seorang di antara kalian mengambil segenggam tanah lalu meletakkannya di mulutnya, maka hal itu jauh lebih baik baginya daripada meletakkan di mulutnya apa-apa yang diharamkan atasnya, yaitu rezeki yang diharamkan atasnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka itu dikatakan bahwa ya ada 4 perkara. Arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Ada 4 perkara yang bila semuanya ada di dalam dirimu, maka apa yang terluput darimu dari materi dunia, maka itu tidaklah membuatmu rugi. Kamu tidak perlu merasa rugi karena terluput dari dunia. Apa keempat perkara itu? Yaitu hifdzu amanah, wa sidqu hadis, wa husnu khaliqah, wa iffatu tu'mah. Keempat perkara itu adalah jujur dalam bertutur kata, menjaga amanah yang diberikan kepada kita, berakhlak yang baik, dan menjaga kehalalan makanan, yaitu mengonsumsi segala sesuatu yang halal, ya, makanan yang halal. Itulah 4 perkara ya, yang apabila kita memilikinya, maka tidak ada ruginya kita terluput dari dunia dan seisinya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, sebagaimana juga dikatakan kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah kamu orang yang wara'. Ya, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling tekun beribadah. Ya, jadi wara' itu membuat kita menjadi tekun beribadah. Ya, nah demikian. Wa kun qani'an takun asykaran nas. Dan jadilah kamu orang yang qanaah, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur. Kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Jadi makanan-makanan yang halal ini akan mendorong kita untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan mendorong kita untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, rezeki-rezeki yang haram itu akan membuat kita tertahan ya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat kita tertahan dari menaati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Ada beberapa contoh wara' yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, ya, di antaranya ya satu kisah ya yang terjadi ya di kalangan Bani Israel, ya, yang kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya, ya, bahwa istara rajulun min rajulin aqaran lahu, ya, fawajada ar-rajul alladhi istara al-aqar fi aqarihi jarratan fiha dhahab.
Faqala lahu alladhi istara al-aqar, khudh dhahabak minni, innama ishtaraitu minkal arda wa lam abta' minka dhahab. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, dahulu kala ada seorang laki-laki yang membeli tanah dari laki-laki lain. Lalu tanpa disangka pembeli tanah tersebut menemukan guci berisi emas. Lalu si pembeli itu berkata kepada penjual tanah, ambillah emasmu ini dariku. Aku hanya membeli tanahmu dan tidak membeli emas. Maka si penjual tanah pun berkata kepadanya, aku menjual tanah itu dengan segala isinya. Coba lihat, ya masing-masing dari keduanya menolak untuk mengambil harta itu, padahal itu adalah harta yang banyak. Satu guci emas. Ya, si pembeli merasa dia tidak membeli guci emas itu. Dia dapatkan itu di tanah yang dia beli. Lalu si penjual merasa dia telah menjual ya tanah itu dengan apa yang ada di dalamnya. Maka keduanya pun akhirnya mengangkat masalah itu kepada seorang laki-laki. Ya, fataha kama ila rajulin. Maka mereka berdua pun mengangkat masalah ini kepada seorang laki-laki. Lalu laki-laki yang dijadikan tempat mereka berperkara itu bertanya, ya, faqala alladhi tahakama ilaih, alakum walad? Apakah kalian berdua memiliki keturunan? Maka salah satu dari mereka menjawab, aku memiliki seorang putra. Dan laki-laki yang lain berkata, aku memiliki seorang putri. Maka si hakim ini mengatakan, ya angkihu al-ghulam al-jariyah. Kalau begitu, nikahkanlah anak laki-laki itu dengan si gadis. Ya. Wa anfiqu ala anfusihim minhu wa tasaddaqa. Infakkanlah sebahagian emas itu untuk keperluan mereka berdua, dan sisanya ataupun selebihnya sedekahkanlah. Nah, demikian. Coba lihat, inilah dia kita katakan sifat warok yang perlu kita tiru di sini, ya. Ya, di mana mereka merasa ini bukan bagiannya. Mereka merasa ini bukan hartanya, ini bukan miliknya. Maka dia pun menyerahkan kepada orang yang dianggap memilikinya. Nah, hingga mereka saling kita katakan bertolak-tolakan, ya, saling menolak untuk memilikinya. Ya, coba bandingkan dengan kondisi sekarang ini. Ya, ini kalau ini terjadi sekarang mungkin ya si pembeli itu tidak akan melaporkan ya bahwa ia telah menemukan guci emas di tanah yang dia beli. Demikian ikhwan fillah. Dan kalaulah seandainya si pembeli ya menyerahkan guci emas ini kepada si penjual, misalnya penjual akan mengatakan ya betul itu punya aku, itu enggak kujual. Kalau itu terjadi sekarang. Tapi dulu coba lihat mereka berdua saling tolak menolak, merasa itu bukan haknya. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, inilah salah satu contoh warok ya di mana mereka ya berlepas diri dari hal-hal yang mereka pandang itu sebagai suatu syubhat, ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi." Barang siapa yang menghindari diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan ataupun membersihkan kehormatan diri dan agamanya. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah dan para pendengar yang berbahagia. Ya, contoh yang lain sebagaimana yang kita ceritakan kemarin ya dari Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana beliau memuntahkan kembali ya makanan yang telah beliau makan dari budak ya yang biasa dia suruh untuk membawa makanannya. Ketika ia tahu bahwasanya makanan itu berasal dari usaha yang haram, yaitu ternyata si budak ini dulu pada masa jahilnya dia pada masa jahiliyah dulu dia pernah berlagak menjadi seorang dukun. Ternyata dia tidak mengerti perdukunan. Ya, lalu dia mengobati orang. Lalu orang yang diobatinya itu datang dan memberikan makanan tersebut. Maka spontan saja Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan, mengeluarkan dengan memuntahkan isi perutnya. Ya, bahkan beliau mengatakan, "Lau lam takhruj illa ma'a nafsi la akhrajtuha." Kalaulah makanan itu tidak keluar kecuali bersama dengan ruhku, nyawaku, niscaya aku akan keluarkan juga. Karena aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Setiap jasad, setiap tubuh yang tumbuh dari usaha yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Nah, fakhasyitu
ayam buta bidzalika fi jasadi min hadhihi luqmah. Dan aku khawatir ya akan tumbuh dari makanan yang haram itu sesuatu dari jasadku ya dari suapan ataupun dari makanan tersebut. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahim. Ini merupakan kita katakan bentuk wara' yang perlu kita tiru dari para salafus saleh ya, dari para salafus saleh. Demikian pula ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya kita apa namanya mengenal beliau sebagai seorang yang sangat ketat ya di dalam masalah ini hingga beliau digelari ya sebagai Al-Faruq ya yang memisahkan antara halal dan haram, hak dan batil. Ya Al-Bara' bin Ma'rur meriwayatkan bahwa pada suatu hari Umar keluar dari rumah lalu ia naik mimbar. Saat itu dia sedang sakit, lalu ia ditawari madu. Ya, sedangkan di Baitul Mal ada satu bejana madu. Lalu Umar bertanya, jika kalian mengizinkan aku minum madu ini, aku akan meminumnya. Namun jika kalian tidak mengizinkan, maka madu itu haram untukku. Coba lihat seorang khalifah, dia minta izin kepada rakyatnya untuk mencicipi ataupun kita katakan menggunakan madu dari Baitul Mal. Ya, madu dari Baitul Mal, yang mana itu adalah harta kaum muslimin. Ya, mungkin sebagian orang berpikir itu sah-sah saja bagi seorang pemimpin, apalagi ia sedang sakit. Namun tidak begitu halnya Umar. Umar minta izin kepada rakyatnya, ya, minta izin kepada kaum muslimin, ya, untuk minum madu. Ya, padahal beliau itu sedang sakit dan beliau adalah seorang pemimpin negara pada waktu itu. Demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, begitulah sifat wara' mereka. Ya, dari hal-hal yang ya haram, bahkan dari perkara-perkara yang ya kita katakan syubhat, ya. Nah, demikian. Taib. Nah, demikian pula Umar bin Abdul Aziz, ya. Umar bin Abdul Aziz sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Rashid, ya. Dia ini adalah seorang pembuat minyak wangi. Ya, pada suatu hari ia berkata ya bahwa pada suatu hari aku memberikan minyak wangi kepada Umar bin Abdul Aziz yang dibuat secara khusus dari Baitul Mal untuk para khalifah. Lalu ia menutup hidungnya sembari berkata, hanya aromanya yang dapat dimanfaatkan dari minyak wangi ini. Nah, demikian. Dan dalam kisah lain dikatakan bahwasanya beliau mematikan lampu yang minyaknya itu berasal dari harta Baitul Mal. Ya, karena tidak boleh digunakan selain untuk kepentingan ya negara atau kepentingan tugas dinas. Jadi beliau tidak mau menggunakannya untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Khonifuddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana diceritakan oleh Mujahid. Ia menceritakan bahwa Umar menghabiskan uang menggunakan uang sebanyak 80 dirham dalam satu perjalanan haji yang dilaksanakannya untuk membekali perjalanannya pulang pergi dari Madinah ke Mekah. Ya. Kemudian dia merasa sedih, ia merasa kecewa dan menyesal, sembari menepuk-nepukkan tangannya ke tangan yang lain. Ia mengatakan, sangat tidak pantas bagi kita untuk berlebih-lebihan dalam menghabiskan harta Allah. Ya, dalam menghabiskan harta Allah. Itu cuma 80 dirham. Untuk perjalanan pulang pergi, Madinah, Makkah, balik lagi Madinah. Selama perjalanan haji, 80 dirham. Itu untuk seorang khalifah. Ya, coba bandingkan dengan sekarang ini, ya, para pemimpin, ya, para pejabat yang menghamburkan harta rakyat untuk pelesiran tak karuan. Demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, Qatadah juga menceritakan kepada kita bahwa suatu hari tatkala Umar berada di Syam, di sana ia dibuatkan makanan yang sebelumnya tidak pernah ya didapatkan makanan seperti itu. Tatkala dia disuguhi makanan itu, ia lantas berkata, ini untuk kita. Lalu apa yang menjadi bagian orang-orang Muslim yang fakir dan yang fakir? Ini makanan kita. Lalu apa makanan orang-orang Muslim yang fakir, yang tidur malam sedangkan perut mereka tidak berisi sepotong roti pun? Lalu Khalid menjawab, surga adalah bagian mereka. Ya, surga adalah bagian mereka. Jadi Umar ketika disuguhi makanan itu dia terpikir nasib orang-orang miskin.
Bagaimana dengan orang-orang miskin, orang-orang fakir miskin? Apa yang mereka makan pada malam ini? Ya, sedangkan mereka tidur dalam keadaan perut mereka kosong. Lalu Khalid mengatakan, bagian mereka adalah sorga. Mendengar jawaban itu, ya meneteslah air mata Umar. Ya, kedua matanya meneteskan air mata, berderai air mata. Lalu berkata, jika bagian kita adalah makanan ini, sementara mereka akan berbondong-bondong masuk sorga, sungguh mereka telah menjauh dari kita sejauh-jauhnya. Mereka telah berada di depan, jauh dari kita. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini merupakan ya contoh-contoh kita katakan sifat wara' yang dimiliki oleh para salaf yang perlu untuk kita tiru dan kita jadikan sebagai suluh dan ya penerang bagi kita. Nah, demikian ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi para ikhwatiddin, ya sifat wara' ini ya perlu kita miliki agar kita terhindar dari aklul haram. Ya, dari aklul haram, dari memakan rezeki yang haram. Ya, sifat wara' ini ya perlu untuk kita miliki ya untuk menghindarkan diri kita dari memakan makanan yang haram. Ikhwan fillah. Ya, tadi sudah kita sebutkan banyak sekali faedah yang terkandung dari kita katakan memakan rezeki yang halal, ya di antaranya adalah itu akan menjadi keberkahan bagi kita, ya bagi diri kita, ya bagi tubuh kita. Nah, demikian dan hingga kita bisa menundukkan hawa nafsu kita. Ya mungkin salah satu perkara yang membuat kita sulit menundukkan hawa nafsu kita, ya menggunakan anggota tubuh kita untuk menaati Allah Subhanahu wa taala adalah karena makanan yang haram ini, ya sebagaimana yang telah kita jelaskan tentang sikap-sikap buruk dari kalangan orang-orang Yahudi disebabkan harta haram yang mereka makan. Yunus bin Ubaid pernah berkata, kalau saja aku tahu kedudukan ataupun dirham mana yang dihasilkan dengan cara yang halal dari sebuah usaha atau bisnis, kata beliau, artinya kalaulah saya bisa mengetahui secara pasti ini adalah dirham yang halal, ya aku peroleh dari usaha yang halal, ya dari sebuah bisnis atau dari sebuah usaha, maka aku akan gunakan dirham itu, uang itu untuk membeli tepung. Kemudian aku akan mengadonnya, lalu aku menjemurnya, kemudian aku motongnya kecil-kecil, lalu akan aku manfaatkan untuk mengobati orang sakit. Yaitu aku akan berikan kepada orang sakit agar sembuh. Ya, nah demikian. Jadi penyakit yang bersarang dalam tubuh kita, baik itu penyakit rohani, ya, yaitu seperti kegelisahan, was-was, ya, kemudian keraguan-raguan, ya, susahnya hati ini tunduk untuk taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun penyakit-penyakit jasmani, ya penyakit-penyakit yang lahiriah yang nampak, ya seperti ya kita katakan darah tinggi dan lain serangan jantung dan lain sebagainya, itu mungkin disebabkan rezeki-rezeki yang haram itu, ya rezeki-rezeki yang haram itu. Ya ditambah lagi ya karena setiap rezeki kata Nabi SAW yang tumbuh dari perkara yang haram tadi itu adalah bagian neraka. Tentunya bagian neraka itu adalah bagian yang panas, yang hitam, yang tidak ada berkah padanya, ikhwan fillah. Maka ya Yunus bin Ubaid mengatakan, ya kalaulah aku tahu mana yang halal ya dari usaha, ya mana uang yang halal dari usaha yang aku lakukan, ya mana uang yang halal, rupiah yang halal, aku gunakan rupiah itu untuk membeli tepung, lalu aku buat roti dan aku bagikan roti itu kepada orang-orang sakit agar mereka sembuh dari rezeki yang halal itu, ikhwan fillah. Ya jadi rezeki yang halal itu menumbuhkan ataupun mendatangkan berkah bagi kita. Nah, dikatakan oleh Sahal bin Sa'd At-Tustari, dia mengatakan, seorang hamba tidak akan sampai kepada hakikat iman hingga dalam dirinya terdapat 4 ciri, ya, 4 alamat, yaitu mendirikan kewajiban diiringi ibadah sunnah, yaitu dia samping melaksanakan kewajiban ibadah yang fardu, dia iringi dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Kemudian dia mengonsumsi makanan yang halal dengan diiringi wara. Ya, dengan diiringi wara. Ya, jadi ya ikhwani fiddin, para pendengar yang berbahagia, memakan rezeki yang halal itu harus diiringi dengan wara. Kemudian menjauhi larangan secara zahir maupun batin.
ya, menjauhi larangan lahir maupun batin, ya, terang-terangan maupun di tengah keramaian maupun di kala sendirian. Nah, kemudian bersabar dalam melaksanakan itu semua sampai ajal menjemput kita. Nah, itulah dia, ya, 4 perkara yang menjadi ciri bahwa seorang hamba itu akan sampai kepada hakikat keimanannya. Nah, demikian ikhwan fillah. Sahal juga mengatakan, barang siapa yang mengonsumsi makanan haram, ya, barang siapa yang mengonsumsi makanan haram, rezeki haram, nafkah haram, niscaya semua anggota tubuhnya akan mendurhakainya. Itu susah untuk dia gunakan, dia gerakkan untuk ketaatan. Ya, terlepas dia berkehendak ataupun tidak, mau maupun tidak mau. Ya, mau saja dia berat menggerakkan anggota tubuhnya, apalagi dia tidak mau. Ya, ataupun baik mengetahui maupun tidak. Nah, itu orang yang memakan makanan yang haram, maka anggota tubuhnya akan menghambatnya. Ya, dia akan sulit untuk menggerakkannya kepada kebaikan dan ketaatan. Ya. Dan barang siapa yang mengonsumsi makanan yang halal, niscaya semua anggota tubuhnya akan menaatinya, akan tunduk, mudah untuk digerakkan untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Ya, dia akan mendapat petunjuk untuk melakukan hal-hal yang baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, demikian. Jadi itulah dia, kita katakan faedah dan fungsi dari memiliki sifat wara' ini, ikhwan fillah. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, hendaklah kamu bersikap wara'. Niscaya Allah akan meringankan hisabmu. Pindahlah dari segala hal yang meragukanmu kepada hal yang tidak meragukanmu, dan tepislah keraguan dengan keyakinan. Niscaya keselamatanmu akan terjamin melalui agamamu. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, para pendengar yang berbahagia. Taib. Jadi begitulah, ya, kita katakan pentingnya, ya, kita memiliki sifat wara' ini. Namun, ya, sangat disayangkan banyak manusia yang mengabaikannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah, sungguh kalian sering melalaikan ibadah yang paling utama, yakni wara'. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikianlah, ya, pentingnya memiliki sifat wara' di dalam mencegah diri kita agar tidak jatuh kepada aklul haram, ya, memakan harta dan rezeki yang haram, ya. Kemarin sudah kita jelaskan beberapa bentuk di antaranya, ya. Di antaranya adalah yadkhulu fi hadzal bab al-makkaz, ya, para pemalak ataupun orang-orang yang memungut cukai, ya, secara tidak sah atau secara batil, pengkhianat, orang-orang yang menggelapkan harta orang lain, pencuri, ya, memakan riba, memberi makan riba, memakan harta anak yatim, memberikan persaksian palsu untuk mengambil harta orang lain, ya, meminjam sesuatu lalu mengingkarinya, memakan suap atau memberi suap, mengurangi timbangan dan takaran, ya, menjual sesuatu yang ada aib di dalamnya lalu dia menutupinya, uang hasil perjudian, uang hasil dari praktek sihir, praktek nujum, ya, nah, dan sejenisnya, ya, dari perkara-perkara yang kita katakan termasuk memakan harta dengan cara yang haram. Ya, tadi pada pertemuan yang lalu juga kita telah jelaskan bahwa memakan harta al-aqlu bil batil, ya, bahwa memakan harta secara batil itu ada 2 bentuk. Yang pertama adalah ayyakuna ala jihati dzulm, dalam bentuk berbuat kezaliman, seperti, ya, kita mencuri, ya, merampas harta orang lain, ya, ataupun menggelapkan harta kaum muslimin. Ini adalah kita katakan aqlu bil batil dalam bentuk jihati dzulm, dalam bentuk melakukan kezaliman. Bentuk yang kedua adalah ala jihatil hazal wal la'ab, ya, memakan harta secara batil dalam bentuk hazal dan la'ab, yaitu kesia-siaan dan suatu yang tidak berfaedah, ya, seperti misalnya mendapatkan harta melalui judi, ya, melalui judi atau malahi, alat-alat musik, ya, dan sejenisnya, ya, dari perjudian, ya, dari menang judi dia misalnya. Nah, ini adalah harta, memakan harta dengan batil dalam bentuk al-hazal wal la'ab. Ya, demikianlah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, al-kabiratu ats-tsaminatu wal ishrun, dosa besar yang ke-28, ya. Nah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang, ya, kita akan membahas al-kabiratu at-tasi'atu wal ishrun,
Dosa besar yang ke-29 yaitu ya bunuh diri, ya, ayaktulal insan nafsahu, seorang yang membunuh dirinya sendiri, ya, seorang yang membunuh dirinya sendiri. Nah, demikianlah untuk selanjutnya pada pertemuan pagi ini kita akan lanjutkan dengan tanya jawab yang kemarin sempat tertunda, ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi ke redaksi mungkin, ya, yang perlu kita jawab pada kesempatan yang berbahagia ini. Nah, demikianlah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Barakallahu fiik para Ustaz yang telah memberikan pembahasan yang insyaallah bermanfaat bagi pendengar sekalian dari pembahasan Al-Kabair poin yang ke-28, pembahasan kelanjutan pertemuan yang lalu, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat pada kesempatan pekan yang lalu. Yang pertama Ustaz, ada beberapa pertanyaan senada, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustaz, bolehkah kita memanfaatkan barang yang ketinggalan oleh seseorang dan tidak diketahui oleh pemiliknya siapa dan di mana? Bolehkah kita menyedekahkannya? Ya, kewajiban kita terhadap barang-barang yang barang luqatah, ya, yang tercecer, ya, adalah mengumumkannya, ya, adalah mengumumkannya. Ya, tujuannya adalah untuk mencari tahu siapa pemiliknya, ya, dengan, ya, satu menanyakan kepada yang mengaku tentang ciri-cirinya, ya, ciri tali pengikatnya, ya, atau ciri-ciri yang ada pada benda itu. Apabila cocok, maka itu merupakan miliknya. Nah, demikian. Jadi kita harus kita katakan mengumumkannya kepada, ya, khalayak, ya, tentang barang yang kita temukan itu. Jadi tidak boleh kita gunakan langsung, ya, kita gunakan, ya, karena itu bukan hak kita, itu bukan barang kita, itu bukan milik kita. Nah, demikian. Jadi kewajiban kita adalah mengumumkannya. Dalam hadis disebutkan, ya, panjangnya adalah, lamanya adalah 1 tahun. Ya, untuk mengumumkan barang hilang tersebut, barang tercecer itu. Ya, sampai datang pemiliknya, kemudian menyerahkan kepadanya. Nah, kalau tidak datang juga dalam waktu itu, ya, maka, ya, kita bisa meletakkannya untuk, para ulama berbeda pendapat dalam bab ini. Ada yang mengatakan diletakkan ke Baitul Mal, ada yang mengatakan disedekahkan, ya, untuk kaum muslimin, ya, dipakai untuk kepentingan umum, ya. Nah, demikian. Ya, sebagian mengatakan boleh digunakan untuk kepentingan dirinya yang menemukan. Ya, tapi yang paling bagus adalah ia meletakkannya untuk kemaslahatan kaum muslimin, ya. Nah, demikian, sebagai bentuk sedekah dari orang yang punya barang itu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Ustaz. Dan selanjutnya yang kedua, ada pertanyaan, Ustaz, saya pernah menerima zakat dari zakat mal. Padahal saya nilai saya masih mampu untuk dalam segi ekonomi. Apakah saya berhak untuk menerima zakat tersebut, Ustaz? Ya, zakat harta ada 8 orang yang berhak untuk menerimanya. Ya, di antaranya fakir miskin, ya. Fakir miskin. Itu adalah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Ya, berhak untuk menerima zakat. Ya, fakir tentu kondisinya lebih buruk daripada miskin. Ya, kalau digabungkan dua kata ini dalam satu kalimat, maka kandungannya berbeda. Artinya, maknanya berbeda. Tapi kalau disebutkan secara terpisah, maka fakir masuk ke dalamnya miskin. Demikian juga miskin masuk ke dalamnya fakir. Tapi kalau disebutkan secara berbarengan, fakir miskin, sebagaimana di dalam ayat yang berkaitan dengan surat At-Taubah ayat 60 itu, ya, yang berkaitan dengan orang-orang yang berhak menerima zakat, maka di situ dikatakan bahwa fakir adalah orang-orang yang tidak memiliki suatu untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Ya, seorang yang tidak memiliki penghasilan untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari. Ya, orang yang tidak punya kerja, misalnya tidak punya penghasilan, ya, yang mencukupi untuk kebutuhannya. Nah, demikian itu disebut fakir. Adapun miskin kondisinya lebih baik daripada fakir, yaitu orang yang punya, ya, penghasilan tapi tidak memiliki kelebihan, ya, dari harta yang dia peroleh itu. Artinya, ya, cukup makan saja, pas-pasan hidupnya.
Nah, ya ini ada tergolong miskin ya, ini tergolong miskin. Nah, demikian. Jadi kalau dia termasuk ya dalam kategori itu, maka dia berhak untuk menggunakannya. Ya, dia termasuk orang yang berhak untuk menerima zakat itu. Nah, demikian. Nah, tapi kalau dia bukan tergolong fakir miskin, maka dia tidak boleh atau tidak berhak ya. Kecuali dia seorang mu'alaf yang baru masuk Islam, atau seorang budak yang ingin memerdekakan dirinya dari perbudakan, atau orang yang terlilit hutang karena ya kita katakan menanggung hutang karena untuk satu yang ma'ruf, misalnya untuk mendamaikan dua kelompok yang bertikai ya, atau untuk kepentingan kemaslahatan kaum muslimin dia berhutang ya, maka dia termasuk gharimin ya. Atau ya dia adalah seorang yang sedang dalam fi sabilillah, yaitu sedang melakukan perjalanan haji dan terputus ya bekalnya, atau dalam perjalanan jihad fisabilillah dia terputus bekalnya, maka dia termasuk fisabilillah. Nah, demikiannya. Selain itu dia tidak berhak untuk menerima dan menggunakan harta zakat tersebut. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair. Dan selanjutnya masih di pesan singkat pekan yang lalu, yaitu ada pertanyaan dari Abu Fathi di Sumatera Selatan. Barakallahu fiik. Ustadz, Ana sering mendengar perkataan barang siapa yang mendapatkan pekerjaan dengan cara menyuap atau menyogok, maka jika ia mendapatkan gaji, uang gajinya tersebut haram karena dia mendapatkan pekerjaan tersebut dengan jalan yang haram. Apakah benar perkataan tersebut, dan jika benar apakah perkataan tersebut merupakan hadis atau perkataan para ulama? Oh, wallahu alam, saya belum pernah menemukan hadis yang redaksinya ya seperti itu ya. Mengenai riswah ya, mengenai sogok menyogok ya. Saya belum pernah mendengar ya riwayat seperti itu. Akan tetapi ya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sesuatu yang kita dapatkan dengan cara yang haram ya, dengan cara yang tidak hak ya, seperti ya sogok menyogok, suap menyuap, riswah. Rasulullah melaknat bukan hanya penerima suap ya, Rasulullah melaknat juga ya al-murtasi, rasi wal murtasi, yaitu orang yang menerima suap dan yang memberi suap. Yang memberi suap juga terkena laknat. Nah, demikian. Jadi ini adalah suatu ya, hal yang ya kita katakan tidak hak. Apalagi dengan suap itu kita memotong hak orang lain. Ya, maka kita telah memakan dan mengambil hak orang lain. Ya, kadang-kadang kita melakukan suap untuk memotong hak orang lain. Nah, demikian. Nah, ini merupakan satu bentuk kezaliman lainnya. Di samping kita melakukan suap, kita memotong hak orang lain. Ya, nah demikian. Jadi ini ya, bertumpang tindih. Ini zulumat, ba'duha fawqa ba'd. Kegelapan. Ya, di atasnya ada kegelapan lagi. Ya, kejahatan yang bertumpang tindih dengan kejahatan yang lain. Ya, kalau bisa ya amalkanlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah awadahu Allah bima huwa khairan minhu." Ya, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan rezeki yang lebih baik darinya. Ya, kalau itu meragukan kita, maka lakukanlah apa yang dikatakan Nabi ya, da' ma yaribaka ila ma da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ya, tinggalkanlah apa-apa yang membuatmu ragu kepada apa-apa yang tidak membuatmu ragu. Ya, fa inna sidqa tuma'ninah wal kadhiba riba. Karena sungguh kejujuran itu adalah sebuah ketenangan dan kebohongan itu adalah sebuah keraguan. Jadi kejujuran itu kalau kita benar caranya, kita dapat pekerjaan dengan cara yang benar, dengan cara yang halal, tenang hati kita. Tapi kalau kita melakukannya dengan kebohongan, kedustaan, apalagi dengan suap menyuap, merampas hak orang lain, akan menimbulkan riba, keraguan-raguan, ketidaktenangan. Ya, ketidaktenangan kita. Kita bertanya-tanya, halalkah atau tidak? Kan begitu ya. Sementara Nabi mengatakan, albirru husnul khuluq wal itsmu ma haka fi sadrik wa karihta ayatali alaihin nas. Kebajikan itu adalah perangai yang baik, akhlak yang baik. Dan dosa itu adalah apa-apa yang meragukan atau mengganjal dalam dadamu, dalam hatimu, sedangkan kamu tidak suka hal itu diketahui oleh orang lain. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an ya. Nah, Nabi pernah mengatakan dalam satu riwayat Bukhari, inna awwala ma yuntinu minal insani batnuhu.
Ya, sungguh bagian tubuh manusia yang pertama kali menjadi busuk baunya adalah perutnya. Ya, adalah perutnya. Awwala ma yuntiru minal insani batnuhu. Bagian tubuh manusia yang pertama kali busuk adalah perutnya. Faman istata'a alla ya'kula illa tayyiban falyaf'al. Maka barang siapa yang mampu untuk tidak mengonsumsi makanan selain makanan yang halal, maka lakukanlah. Waman istata'a alla yuhala bainahu wa bainal jannah bimil'i kaffihi min damin ahraquhu falyaf'al. Dan barang siapa yang mampu supaya antara dia dan surga tidak dihalangi oleh darah sepenuh telapak tangan yang ditumpahkannya dengan cara yang tidak hak, maka lakukanlah. Yaitu ya dua perkara ini. Dia menjaga perutnya dari makanan yang haram dan dia menjaga tangannya dari menumpahkan darah secara tidak hak. Nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, karena ya, kita katakan perkara yang paling pertama busuk dari tubuh kita ini adalah perut kita. Nah, kalau kita makan dari yang haram, maka itulah itulah yang menyebabkan ya kita katakan menjadi tambah busuk lagi ya. Nah, jadi barang siapa yang mampu untuk tidak makan kecuali yang baik, yang halal, maka hendaklah dia melakukannya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Jadi ya lebih bagus dia kalau dia ragu dia tinggalkan. Ya, nah demikian. Ya, wallahu a'lam. Sekarang jazakallahu khair. Dan selanjutnya masih di pesan singkat ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Bogor. Ustaz, saya memiliki saudara yang dimana satu keluarga tersebut rata-rata bekerja di tempat yang saya pandang haram, yaitu perpajakan dan bank. Nah, bagaimana jika kita bersilaturahmi kepada mereka, yaitu ke rumahnya dan disajikan makanan dari hasil kerjaan mereka? Apakah kita boleh untuk memakannya, Ustaz? Wah, ya. Ya, kalau kita ingin berkaca dari potret salaf kita ya, ulama salaf kita, bagaimana warak mereka dari rezeki yang syubhat, maka ini patut kita jadikan sebagai teladan. Ya, Hasan bin Rabi pernah bercerita, tatkala Ibnu Mubarak menghadapi sakaratul maut dalam sebuah perjalanan, dia berkata, aku ingin makan sawik. Namun kami tidak mendapatkan makanan itu, ya, sahabat-sahabatnya mencarinya. Namun mereka tidak menemukan makanan itu kecuali dari seorang pegawai kerajaan. Ya, dia bersama kami dalam satu kapal, dalam satu perjalanan di sebuah kapal. Nah, di situ Abdullah bin Mubarak sekarat, ya, sakaratul maut. Ya, nah demikian. Jadi dia ingin makan sawik. Lalu ternyata sawik itu hanya dimiliki oleh pegawai kerajaan itu. Lalu kami menawarkan makanan itu kepada beliau, kepada Abdullah bin Mubarak. Maka beliau pun merespon, jangan hiraukan dia. Ya, jangan hiraukan dia, itu jangan ambil itu. Ya, lalu ia pun meninggal ya sebelum sempat memakannya. Yaitu dia tidak jadi memakannya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini contoh yang patut ya kita teladani dari para salaf kita, ikhwan fillah, azanillah wa iyyakum jami'an. Demikian juga Ahmad ibnu Hanbal. Ya, Ahmad ibnu Hanbal, dia tidak pernah mengambil pemberian apapun dari para khalifah, sekalipun ketika ia berada di dalam penjara. Sungguh dia bersabar selama 15 hari dengan berbekal ya 1/4 roti sawik ya yang dibawanya, yang diberikan oleh teman-temannya di kantor di penjara Khalifah Al-Mutawakkil. Dia hanya mengandalkan bekal itu sampai akhirnya datang bantuan makanan dari Baghdad, dari teman-temannya. Dia tidak mau mencicipi suguhan makanan yang diberikan oleh Al-Mutawakkil. Demikian ikhwan fillah. Ya, demikian juga Ma'mun pernah memberikan sejumlah uang kepada pegawainya itu Ishaq bin Musa untuk dibagi-bagikan kepada ahli hadis. Ya, kepada para ulama, ya, karena ya mereka itu dipandang sebagai orang-orang miskin. Nah, uang itu pun dibagi-bagikan, lalu masing-masing mereka mengambil bagiannya kecuali Imam Ahmad. Imam Ahmad menolak untuk menerimanya. Nah, ini sifat ya kita katakan wara' yang perlu kita tiru dari ya para salaf kita, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, demikian.
Ya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebenarnya. Ya, kalau kita bertamu, ya kita bisa bawa makanan kita sendiri, ya kita bersedekah kepadanya, ya kita bersedekah kepadanya, kita makan makanan kita, ya sembari ya kita juga bersedekah kepada tuan rumah, ya kita bagikan apabila kita tahu bahwasanya pekerjaannya adalah pekerjaan itu, kan begitu ya, kita ingin menjaga diri kita, maka itu adalah lebih baik seperti yang dilakukan oleh para salaf kita. Nah demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Jadi kita bawa makanan, kita beli makanan yang lebih, kita berikan kepadanya, ya kita hidangkan di situ, kita makan dari hidangan yang kita bawa. Itu mungkin solusi yang bisa kita lakukan. Dia tidak tersinggung, kan begitu, dan dia juga gembira ya dengan makanan yang dia bawa. Ya mudah-mudahan dengan rezeki yang halal itu, ya dengan rezeki yang halal itu, ya akan membuka pintu hatinya untuk menerima kebenaran dan hidayah, kan begitu ya, mengobati mungkin jiwanya yang sakit, jiwanya yang gersang, kefuturannya, kan begitu ya, terbuka mata hatinya untuk meninggalkan hal-hal yang haram, ya sebagaimana Yunus bin Ubaid tadi memberikan pelajaran kepada kita. Beliau mengatakan, kalau aku tahu ada satu dirham yang halal, maka aku gunakan untuk membeli gandum, mengadonnya sendiri, ya membuat roti dari itu, kemudian dibagikan kepada orang sakit supaya mereka bisa sembuh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, syukuran jazakallahu khair. Dan selanjutnya masih di pesan singkat Ustaz ya, karena begitu banyak pertanyaan yang masuk. Yaitu ada pertanyaan dari Dani di Cinere. Ya Ustaz, yang menjadi permasalahan sekarang ini itu banyak orang yang di dalam mencari rezekinya, dia tidak menyadari bahwa pekerjaannya tersebut dalam kategori subhat atau haram. Nah, apakah dengan ketidaktahuannya tersebut, harta yang dia dapat menjadi halal? Ya, tentu saja tidak menjadi halal. Ya, tidak menjadi halal karena kebodohannya. Tadi sudah kita sebutkan perkataan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang penyebab orang itu jatuh kepada rezeki yang kepada perkara yang haram, ya, kepada perkara yang haram. Ya, yang pertama adalah karena dia buruk sangka kepada Rabb-nya. Yang kedua adalah karena ia hawa nafsunya mengalahkan kesabaran dan akal sehatnya. Yaitu dia tidak punya ilmu, ya, kelemahan akal dan butanya mata hatinya karena mengikuti hawa nafsu. Jadi itu sebab orang jatuh kepada perkara yang diharamkan, yaitu karena kebodohannya, ya karena jauhnya dia dari ilmu. Ya coba kita lihat sekarang ini, berapa banyak orang yang masuk pasar tapi tidak tahu hukum-hukum jual beli. Ya akibatnya banyaklah terjadi praktek-praktek haram di pasar. Nah demikian, ya demikian juga di kantor-kantor. Ya banyak orang-orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah, tapi dia nggak tahu apa saja yang perlu ia ketahui tentang usaha yang sedang dijalaninya, tentang usaha yang sedang dikerjakannya. Nah demikian, baik itu dia sebagai pegawai maupun sebagai pedagang. Jadi perlu dia miliki dua perkara. Yang pertama adalah dia perlu memiliki ilmu, ya perlu memiliki ilmu. Yang kedua dia perlu untuk memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah dua modal. Ya, bagi kita, bagi siapa saja yang keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah. Yang pertama adalah ilmu, karena dengan ilmu kita seperti suluh, ya, seperti kita katakan lentera yang menerangi jalan kita hingga kita tahu mana yang mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan, ya, mana yang tidak boleh dilakukan dan mana yang boleh dilakukan. Yang kedua adalah takwa kepada Allah. Ittaqillah haitsu ma kunta. Takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Karena ketakwaan ini akan melahirkan takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala hingga kita menghindari dari hal-hal yang diharamkannya dan melaksanakan apa yang diperintahkannya. Nah demikian. Jadi itu tidak membuat rezekinya menjadi halal, ya tetap haram. Ya, namun ya mengenai kejahilannya Allah Subhanahu Wa Taala akan menghisapnya karena kelalaiannya menuntut ilmu, dan lalai menuntut ilmu ini adalah suatu dosa besar. Ya, lalai menuntut ilmu itu adalah dosa besar. Ya, insya Allah akan kita bahas juga nanti. Ya, melalaikan menuntut ilmu itu dosa besar. Bagi orang-orang yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan fasilitas dan sarana ilmu. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita fasilitas dan sarana ilmu. Ya, akan tapi kita
mengingkari, mengkufuri nikmat tersebut. Kufur nikmat ini termasuk dosa besar, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi orang yang karena kejahilannya jatuh kepada perkara-perkara yang haram, ia juga telah jatuh kepada satu dosa besar, ya. Nah, demikian. Dan itu tidak menjadikan rezeki yang haram itu menjadi halal, ya. Rezeki yang haram itu menjadi halal. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala ya telah mengatakan ya di dalam kitabnya, yaitu di dalam surat Al-A'raf, ya, surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad dara'na li jahannam katsirin minan nas. Ya, sungguh telah kami kami tanamkan untuk neraka banyak dari manusia. Kenapa? Ya, mereka punya hati, mereka punya pendengaran, tapi mereka tidak gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka punya penglihatan, tapi mereka tidak gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya hati, tapi mereka tidak gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat lagi. Nah, itulah orang-orang yang kita katakan mengkufuri ya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, yaitu berupa pendengaran, penglihatan, ya, kemudian akal. Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, namun banyak manusia itu mengkufurinya. Tidak dia gunakan itu untuk ya memahami, untuk mendengarkan dan untuk ya, melihat atau memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk bentuk kufur nikmat Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban atas semua nikmat-nikmat Allah yang telah dia gunakan. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Sungguh kamu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kamu gunakan, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Ya, sungguh kami telah tanamkan, kami telah persiapkan bagi neraka jahanam itu banyak dari jin dan manusia. Ya, mereka punya hati, mereka punya akal, tapi mereka tidak gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka punya mata tapi mereka tidak gunakan untuk memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya telinga, walahum adhanun la yasma'una biha, tapi mereka tidak gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am. Mereka ini seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Ya, andai kata binatang ternak itu dikasih akal, dia akan datang untuk menuntut ilmu ke majelis taklim, ikhwani fiddin. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak itu. Ulaika humul ghafilun, dan mereka lah orang-orang yang lalai. Mereka akan ya dicap, ya, digolongkan sebagai orang-orang yang lalai. Jadi melalaikan menuntut ilmu hingga jatuh kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan merupakan udzur. Selama Allah Subhanahu wa taala telah melengkapinya dengan sarana-sarana ilmu, ya, dengan fasilitas-fasilitas untuk mendapatkan ilmu. Ya, dia bisa membaca, dia bisa mendengar, dia bisa memahami, dia bisa mengerti dengan akalnya, maka tidak ada uzur baginya. Ya, itu semua disebabkan karena kelalaiannya. Maka Allah mengatakan ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang jazakallahu khairan barakallahu fiik kepada Ustaz, dan rupanya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz dikarenakan waktu yang sudah habis. Mungkin ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan. Silakan. Ya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada pagi ini kita menyelesaikan dosa besar yang ke-28, yaitu aklul haram, ya, memakan harta yang haram. Ya, yang mana ini merupakan satu dosa besar yang berakibat, ya, Allah Subhanahu wa taala mengancam kita dengan ancaman neraka, ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa jasad yang tumbuh dari harta yang haram itu bagiannya adalah neraka. Ya, maka hendaknya kita menjauhkan diri kita, marilah kita sama-sama, ya, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala
agar diberi kekuatan untuk ya menjauhkan diri kita dari segala perkara yang diharamkan, dari rezeki-rezeki yang diharamkan, dan memberikan kepada kita ya sifat wara', ya sikap wara' di dalam kehidupan ini. Nah, demikianlah ikhwan fillah, ya lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum muslimin innahu huwal ghafurur rahim.